Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Film My Flag yang mengisahkan nasionalisme cinta kepada tanah air yang digambarkan dengan merah putih versus radikalisme itu menuai kontroversi. Kontroversinya terletak kepada karena dalam film itu ada adegan perkelahian antara wanita dengan wanita yang lain yang membawa bendera yang berbeda dengan bendera merah putih. Dia memakai cadar, yang memakai bendera bukan merah putih itu memakai cadar, lalu cadarnya itu dicopot, diambil oleh perempuan, oleh santriwati yang tidak memakai cadar tetapi memakai dan membawa bendera merah putih. Inilah yang menuai kontroversi karena film itu membuat sebuah pandangan bahwa seolah-olah cadar itu pertama adalah simbol radikalisme. Yang kedua, cadar adalah sesuatu yang dilarang seolah-olah begitu. Dan yang ketiga adalah bahwa seolah-olah cadar itu bukan bagian dari Islam. Tapi sebelum membahas tentang itu, kita akan membicarakan film My Flag terlebih dahulu. Bahwa saya melihat bahwa secara umum, secara keseluruhan, bahwa film itu adalah ditujukan untuk cinta tanah air, hubbul waton minal iman, dan cinta tanah air di mana Indonesia itu terdiri dari berbagai suku bangsa, terdiri dari berbagai bahasa yang berbeda, agama yang berbeda, dan ada alat pemersatunya. Alat pemersatunya itu diantaranya adalah menggunakan bendera. Karena itu dalam film itu pertama-tama dijelaskan bahwa bendera adalah alat pemersatu terhadap keberbedaan kita, keanekaragaman kita, bahwa kita memiliki simbol namanya bendera merah putih yang menyatukan kita. Kalau kita berbeda, ayo kita bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama kita, yaitu tujuan untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, makmur, masyarakatnya sejahtera dan lain sebagainya. Jadi bendera itu adalah simbol. Dan ketika simbol itu hilang, simbol pemersatu itu mulai digerogoti, maka yang terjadi adalah keragaman, kebinekaan itu pun juga tergerogoti. Karena simbolnya telah runtuh. Nah, maksudnya jadi kita jaga simbol kenegaraan kita itu, simbol bendera sebagai pemersatu itu harus dijaga. Itu yang pertama. Lalu dijelaskan pula bahwa untuk mengisi kemerdekaan dengan kita menjadikan bendera merah putih sebagai simbol pemersatu itu, kalau orang masa lalu mereka mempertahankan simbol itu dengan cara perjuangan darah, mengorbankan jiwa, maka sekarang kita adalah menggunakan karya, dengan cara karya mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang bermanfaat untuk kemajuan peradaban dan kemajuan Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Karena itu dalam narasinya bahwa jangan sampai ada bendera-bendera lain yang mengungguli terhadap bendera merah putih. Artinya kalau ada bendera-bendera lain, maka bendera-bendera lain itu harus tunduk kepada bendera merah putih. Dan bangsa Indonesia sejak dulu kita dipelajari sejak dahulu bahwa merah putih itu, merah adalah simbol keberanian dan putih adalah simbol kesucian. Berani yang didasari kesucian. Kesucian itu maksudnya adalah bahwa keberanian kita itu didasari oleh kebenaran. Simbol bahwa bendera merah putih sebenarnya juga mendorong kepada kita tidak hanya persatuan, tapi mendorong kepada kita untuk memiliki sifat berani, mendorong kepada kita untuk memiliki sifat hati yang bersih, hati yang tidak koruptif, tindakan yang tidak koruptif, tindakan yang tidak manipulasi, tindakan yang tidak manipulatif, melihat orang berdasarkan kepada apa yang sesungguhnya terjadi pada orang itu, tidak memunculkan hoax terhadap orang itu, tidak membuat dusta kepada orang itu hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat, hanya untuk kepentingan-kepentingan politik, atau hanya untuk menggeruk keuntungan ekonomi. Jadi berani yang didasarkan dengan cara kesucian hati, kebenaran persoalan. Jadi merah putih, dan itu diperkenalkan sejak dulu kita masih di SD, di sekolah dasar kita diperkenalkan bahwa merah putih adalah lambang keberanian dan juga lambang kesucian.
kebersihan hati, kebersihan tindakan dari motif-motif yang keluar dari arahan agama. Kemudian cinta itu ditunjukkan dalam narasi itu, cinta itu pun ditunjukkan dengan karya, kemudian dengan mengentaskan kemiskinan. Kita isi kemerdekaan, simbol merah putih yang telah berkibar itu diisi dengan bagaimana setiap orang berusaha, baik pejabat atau orang-orang yang bukan pejabat, rakyat maupun siapapun yang menjadi warga negara Indonesia untuk mengentaskan kemiskinan, kedaulatan pangan. Artinya bahwa masyarakat Indonesia menjadi makmur, bahwa bendera yang kita jadikan sebagai panji-panji kebangsaan ini, sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, maka kita arahkan untuk bersama-sama bekerja, mengentaskan kemiskinan, dan juga untuk kedaulatan, kemakmuran masyarakat Indonesia. Nah, cuman yang jadi persoalan seperti yang saya katakan di awal tadi itu, bahwa apa yang dinarasikan, apa yang diungkapkan oleh film itu menyinggung sebagian orang lain. Apalagi ketersinggungan itu nanti ditambah dengan motif-motif yang tambahan-tambahan lagi. Gitu. Kalau ada motif-motif tambahan, ada film, nanti akan semakin rame. Bumbunya itu akan semakin rame. Yaitu adalah masalah cadar, yang dia membuang cadar. Sebenarnya kalau kita melihat jeli pada persoalan film itu secara jeli, sebenarnya cadar itu dihubungkan dengan sesuatu yang lain. Apa itu? Cadar dihubungkan dengan adanya pengusung bendera lain. Jadi narasinya sebenarnya secara holistik itu bicara tentang tidak boleh ada bendera lain yang mengalahkan bendera merah putih, karena kalau ada bendera lain yang mengalahkan bendera merah putih berarti simbol kebangsaan kita ini mulai runtuh atau bisa runtuh. Karena itu pertarungannya perempuan dengan perempuan itu, bahwa yang bercadar itu adalah simbol bagi mereka yang membawa bendera lain gitu. Bendera lain itu warnanya apa itu? Itu warnanya berbeda dengan warna merah putih. Sehingga ketika dia bercadar yang membawa bendera lain itu dianggap yang bercadar itu berkeinginan untuk memunculkan bendera lain yang mengalahkan bendera merah putih. Jadi narasinya kayak begitu. Nah, kalau begitu berarti narasinya adalah orang yang mereka beragama, tapi beragama itu untuk meruntuhkan bendera merah putih. Itu. Padahal narasi kita kan tidak semacam itu. Yang pertama, apakah benar bahwa orang yang bercadar, perempuan yang bercadar menunjukkan radikalisme? Tidak benar. Tidak benar. Tetapi apakah ada orang yang bercadar lalu berkeinginan untuk mengganti bendera merah putih misalnya? Barangkali ada juga. Ada. Jadi ini sebuah fakta bahwa kita harus tahu bahwa radikalisme itu ada yang bermakna dua. Radikalisme itu satu, radikalisme yang bermakna positif, dan yang kedua adalah radikalisme yang bermakna negatif. Itu penafsiran saya. Radikalisme yang bermakna positif itu adalah radikalisme yang membuat diri kita itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kita mempelajari, kalau kita sholat misalnya, kita dalam mazhab Syafi'i itu membaca Fatihah, karena Fatihah itu bagian dari min arkanis sholat. Karena dia bagian dari rukun, kita harus tahu dasarnya apa, argumentasinya apa, sehingga tidak menjadi orang yang bertaklid. Kita tahu argumentasinya, kita tahu alasannya. Itu berarti kita beragama secara radikal, karena kita menelusuri argumen-argumen yang paling dasar. Karena itu ada yang menyebut radikalisme itu dengan kelompok usuliyun, orang yang mencari dasar-dasarnya. Jadi kalau orang beribadah untuk masuk ke dalam, supaya dia memahami agama dengan baik, dia memahami agama dengan benar, dasarnya apa, argumentasinya apa, itu namanya orang radikal juga. Sehingga dalam konteks ini radikal menjadi bermakna positif, karena radikal tidak menyebabkan orang lain itu terhina. Karena siapa orang yang memahami agama dengan baik, pasti dia toleran gitu. Dia toleran karena dia memahami agama dengan baik, toleran itu. Sebagaimana Imam Malik toleran, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud toleran. Jadi orang yang bagaimana Imam Syafi'i memuji Imam Malik memuji Imam Abu Hanifah, saling memuji. Imam Ahmad bin Hambal memuji Imam Syafi'i, yang mereka dalam banyak hal berbeda. Jadi orang yang berbeda
yang memahami secara radikal agamanya, dia justru toleran. Gitu. Nah, tetapi ada yang bermakna negatif. Apa itu bermakna negatif? Berkeinginan untuk mengganti sistem negara, mengganti bendera Indonesia dengan bendera yang lain, lalu disimbolkan dengan cadar. Tapi tidak bisa juga mengeneralisasi bahwa yang bercadar adalah radikal. Tidak juga, tidak boleh. Karena bukankah dalam mazhab Syafi'i misalnya aurat perempuan itu adalah menutup seluruh tubuhnya, kan begitu, di luar sholat loh. Nah, itu berarti bahwa dia adalah bagian dari pengamalan agama yang dia pahami berdasarkan argumentasi-argumentasi yang dibenarkan dalam agama. Karena itulah, wahai sahabatku, bahwa dalam melihat film ini coba kita lihat secara keseluruhan konteksnya dalam konteks apa, narasi sebelumnya apa, narasi setelahnya apa, sehingga kita tidak terlalu terjebak kalau benci terus, benci apa yang diproduksi dibenci terus, apa yang diproduksi oleh mereka kita benci, atau sebaliknya apa yang diproduksi oleh mereka kita setuju saja, setuju terus. Ya tidak juga. Karena itu mari kita melihat pada konteksnya masing-masing supaya kita menjadi bijak. Wahai sahabatku, bahwa mengeneralisir, saya ulangi, mengeneralisir bahwa jilbab adalah radikalisme, salah. Tapi ada sebagian orang yang radikal, dalam arti negatif tadi, memakai cadar, memang menutupi wajahnya, memang ada juga. Jadi wahai sahabatku, karena membicarakan radikalisme itu banyak faktor. Satu, ada karena ekonomi, faktor ekonomi. Kedua, ada yang ketiga juga karena ada faktor yang lain, misalnya faktor pemahaman agama. Jadi membicarakan radikalisme multi perspektif, multi interpretasi, dan banyak sebab-sebabnya. Karena itulah ayo kita bersifat bijak sehingga tidak membuat masyarakat yang tidak paham menjadi keruh, menjadi rusuh, situasinya menjadi tidak kondusif. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.